Ustadz, bagaimana cara mensucikan air muntah ke lantai? Mensucikan muntah yang ada di lantai. Bagaimana? Nah, kita perlu berarti di situ ada benda najisnya. Yang pertama pastinya ambil dan bersihkan semua daripada benda najis. Sebenarnya kalau itu adalah di pinggir rumah, di teras atau yang lainnya, ya cukup Anda misalkan bawa satu timba, Anda siramkan sehingga membersihkan semua benda najis, muntahnya beserta bekas-bekasnya hilang, ya sudah suci. Tapi masalahnya kalau ada di tengah rumah, lah ini jadi masalah kan. Ya kalau disiram gitu, wah, semakin apa? Benda najisnya muntahnya itu masih ada ke bawah itu air. Itu nggak suci itu airnya. Justru semakin merata najisnya terus. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ini bersihkan benda muntahnya, bisa diserap dengan pakai gombal gitu, ya, pakai kain lapel gitu dibersihkan, diambili sampai sekiranya bersih. Kemudian jadikan untuk menjadi hukmiyah. Apa khawatirnya kan di situ ada masih sifat bau kah, warna kah, ya ini ataukah daripada rasakah? Dengan cara apa? Kita pel dulu, pel ya yang sekiranya sampai bersih. Nah kalau sudah kita keringkan. Nah kalau sudah dikira nggak ada baunya, nggak ada apa daripada bekas muntah, berarti sudah hukmiyah. Kalau sudah hukmiyah, cukup kita basuh yang merata ke tempat yang kena muntah tadi, semuanya itu sudah suci. Walaupun airnya untuk sekarang nggak dipel lagi, nggak diserap lagi, nggak ada masalah karena air itu sudah suci. Ya, jadi lantainya sudah suci, airnya pun yang masih menggenang itu pun tidak perlu kita untuk kita pel lagi. Kita lap lagi, kita keringkan tidak perlu karena air ini air bekas basuhan itu juga hukumnya adalah suci. Ya, jadi itu. Jadi bersihkan bendanya dulu sampai benar-benar bersih. Kemudian khawatir ini masih ada aroma bau, kita lap basah. Ya, kita lap basah. Setelah itu kita keringkan. Nah, ini kalau dilihat oh sudah tidak ada noda, enggak ada bau, enggak ada warna. Itu berarti sudah jadi najis hukmiyah. Kalau sudah jadi najis hukmiyah, cukup kita siram yang merata ke semua bagian tadi, itu sudah menjadi suci. Ya, itu sudah langsung jadi suci hukumnya. Nah, Kalau tanpa dibasuh air, hanya dipel saja Ustadz setelah dibersihkan najisnya, itu bagaimana? dalam mazhab Syafi'i tidak ada najis itu menjadi suci kecuali dengan mengalirnya air. Dengan kita mengalirkan air ke tempat najis itu baru menjadi suci. Jadi kalau cuma sekadar dilap, dipel, walaupun sampai bersih, walaupun dengan menggunakan pewangi ataukah antibakteri, tetap itu tidak menjadikannya untuk menjadi suci, tapi adalah hukumnya masih najis. Itu jadi harus ada mengalirnya air. Ya, mengalirnya air itu baru menjadikan suci. Tapi kalau sudah nggak ada yang namanya mengalirnya air, walaupun sekarang harum, kalau perlu pakai mikroskop tidak ada bakterinya, tetap najis. Jadi najis dengan ada bakteri atau tidak itu beda. Nah, itu sudah beda. Jadi tetap hukumnya kalau nggak ada air yang mengalir, ya air suci yang mengalir untuk mensucikan itu, maka hukumnya tetap dihukumi najis. Nah.